Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar kali ini. Selamat pagi Bapak Supri juga yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak, apa kabar? Bapak Supri. Siap. Sehat, Kabar baik, Pak? alhamdulillah. Diingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung atau yang sudah bergabung, bisa mengirimkan nama dan email ke nomor WhatsApp yang tertera di layar, di nomor WhatsApp 081111 02485 untuk absen dan akan dikirimkan materi hari ini. Baik, kalau begitu sekaligus saya buka webinar pada hari ini dengan topik UKPBJ dalam persimpangan jalan, tanda tanpa intervensi dan cacat integritas. Yang akan nanti materinya akan dipaparkan oleh Bapak Supri STMM, betul ya Pak? Ya, betul. Dan diingatkan kembali untuk peserta yang baru bergabung atau mungkin yang sudah bergabung dari jam 9:30 tadi dapat mengirimkan nama dan nomor dan email ke nomor WhatsApp 0811102485 untuk absen dan juga akan dikirimkan materi kegiatan. Dan sedikit saya informasikan juga tata tertib kegiatan pada webinar hari ini, yaitu yang pertama, peserta sudah masuk 30 menit sebelum kegiatan agar menghindari kepadatan login secara bersamaan. Yang kedua, pada saat narasumber memberikan presentasi, host akan melakukan mute pada peserta. Jadi nanti yang mau bertanya, untuk peserta yang mau bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu di kolom Q&A yang sudah ada di aplikasi Zoom ini. Di kolom Q&A bisa menuliskan pertanyaannya. Dan dimohonkan untuk menuliskan pertanyaan hanya di kolom Q&A saja agar dapat dibaca oleh narasumber dan juga oleh peserta yang lain. Karena kalau bertanya di kolom chat, itu akan sulit sekali untuk dibaca oleh narasumber karena banyak juga chat yang masuk. Jadi dikhususkan untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu dapat ditulis di kolom Q&A yang ada di aplikasi Zoom, itu khusus untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Dan apabila peserta yang ingin bertanya langsung atau mungkin share secara langsung dapat melakukan raise hand di aplikasi Zoom juga. Nanti saat sesi tanya jawabnya akan ya, kalau mau bertanya oleh gitu. Ini juga informasi ada dalam rangka menyambut HUT RI ke-75, LPKN mengadakan diskon pelatihan dengan cara memasukkan kode kupon LPKN 75 untuk mendapatkan diskon sebesar 75% di 3 kelas yang sudah tertera di layar, dan di masing-masing kelasnya itu sudah terdapat link pendaftaran juga, dan diskon hanya berlaku untuk pendaftaran hari ini. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah registrasi dan memasukkan kode kupon LPKN 75 untuk mendapatkan diskon 75%. Karena saya lihat masih banyak sekali yang baru bergabung, mungkin boleh ditampilkan kembali di layar nomor WhatsApp untuk absen dan mendapatkan materi.
karena pasti banyak sekali yang nanti akan bertanya nomor WhatsApp-nya, jadi dimohonkan untuk Bapak Ibu dapat melihat di layar untuk nomor WhatsApp yang bisa Bapak dan Ibu hubungi untuk mendapatkan materi dan juga untuk absen. Dan harap mengirimkan nama dan email, dan pastikan nama dan email yang dikirimkan sudah benar ke nomor WhatsApp 0811110248. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor, yaitu ada Citose, ada Bank BRI, ada MUF, ada Wuling Arista, dan juga Integra. Mungkin bisa ditampilkan yang nomor WhatsApp aja, karena masih banyak sekali di chat saya lihat yang bertanya nomor WhatsApp. Dan tentunya terima kasih kepada LPKM selaku penyelenggara kegiatan narasumber award, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Andi Zaburahman Eskom SSI MBF selaku Ketua Umum LPKM. Dan kembali saya ucapkan terima kasih kepada sponsor yang sudah mendukung lancarnya acara ini, yaitu kepada Citose, Wuling Arista, Bank BRI, Angkasa Pura Integral, dan juga apakah sudah dicatat Bapak Ibu nomor WhatsApp-nya di 0811110248. Dan berikut akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua tadi sudah saya lakukan yaitu pembacaan tata tertib. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan doa, dan langsung dilanjutkan dengan pemaparan materi untuk durasinya adalah 1 jam, dan juga dilanjutkan 30 menit diskusi dan tanya-jawab oleh narasumber dan peserta, dan yang terakhir penutupan di jam 11.30. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh ditampilkan lagu Indonesia Raya?
Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dari kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sebelum saya serahkan kepada Bapak Supri, saya akan membacakan sedikit profil tentang Bapak Supri. Boleh, Pak? Silakan. Oke. Jadi Bapak Supri ini adalah dari instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Maros, betul Pak? Iya, betul. Dengan jabatan Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi PBJP, pangkatnya penata dan golongannya 3C. Dan juga Bapak Supri ini banyak banget mendapatkan sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat dasar dari LKPP dan juga sertifikat workshop ahli kontrak penyelesaian sengketa kontrak, dan juga ada yang terbaru ini ada sertifikat FGD kajian sentralisasi pengadaan untuk pengadaan bersifat besar, kompleks dan strategis dari LKPP. Luar biasa sekali Bapak Supri. Kalau begitu silakan Bapak untuk memaparkan materi pada hari ini. Baik, terima kasih Ibu Juliet. Izin share screen materi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada kita hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan keberkahan kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita juga berharap mari kita senantiasa menjadi pelopor untuk perbaikan. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, kita mulai dari diri kita sendiri, dan kita mulai dari sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Seperti sudah diperkenalkan oleh Ibu Juliet sebagai host atau moderator hari ini, terkait dengan biodata saya. Jadi saya adalah salah seorang ASN, seperti Bapak dan Ibu sekalian yang pelaku pengadaan. Adapun pengalaman saya, fokusnya itu di pemilihan penyedia. Adapun terkait dengan tema saya, ini sebenarnya temanya ya sederhana, lain dari yang lain. Jadi materi ini bukan langsung ada begitu saja. Saya ibaratkan ini adalah kerikil-kerikil yang saya temui di sepanjang jalan, mengarungi jalanan panjang dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kerikil-kerikil ini kadang diberikan oleh orang lain, saya kumpulkan. Jadi sepanjang jalan ini banyak kerikil. Akhirnya di jalan ini ada belokan, ada tanjakan, dan sampai di sebuah persimpangan. Akhirnya keluarlah tema UKPBI dalam persimpangan jalan, tender tanpa intervensi dan tanpa cacat integritas. Ini harapan saya pribadi sebagai orang yang terjun di dunia pengadaan barang dan jasa. Oke, kita lihat slide ini. Ini hanya dirasakan oleh teman-teman yang terjun langsung sebagai kelompok kerja pemilihan. Oke,
Dan saya berharap tidak semua orang yang terjun sebagai Pokja pemilihan merasakan ini. Walaupun kerikil ini hampir tersebar di seluruh Indonesia ya, hampir. Kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena LKPP pernah mengadakan sebuah program modernisasi pengadaan yang di dalamnya adalah dikumpulkan lebih dari dengan 2 fase lebih dari 40 UKPBJ se-Indonesia. Dan kami hampir menghadapi kerikil yang mirip-mirip. Oke. Jadi slide ini saya ambil di salah satu media sosial. Seperti inilah ya curahan hati mereka. Yang pertama, katanya kalau tender gagal, Pokja yang salah. Konstruksi ambruk, Pokja juga yang salah. Penyedia kabur bawa uang muka, Pokja lagi yang salah. Penawar terendam nang, putus kontrak, dipanggil APH, Pokja lagi yang salah. TPK nambah syarat, Pokja lagi yang salah. Tender ulang, waktu habis. Anggaran tidak bisa dilaksanakan, Pokja yang salah. Menangkan bukan jagoannya PPK. PPK-nya curiga sama Pokja, Pokja yang salah. Menangkan si jagoan PPK. Penyedia yang kalah curiga, Pokja lagi yang salah. Pokoknya terserah kamulah, yang penting semua salah Pokja. Bangunan sukses peresmian pejabat yang punya nama adalah penyedia dan PPK. Untuk Pokjanya dilupakan. Oke, ini adalah salah satu kerikil-kerikil yang saya temui. Oke, terus seperti apa sih sebenarnya pengadaan yang ada sekarang? Oke. Jadi saya istilahkan adalah pengadaan zaman now. Seperti apa itu? Bahwa pengadaan sekarang itu sudah memiliki unit kerja yang struktural. Jadi dia sudah struktural. Baik dia di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Artinya kalau sekarang masih ada proses pengadaan barang dan jasa belum struktural, itu masih kolot ya. Masih bukan zaman now. Belum dimodernisasi. Kemudian, yang kedua, Pokja pemilihan dialihkan menjadi pejabat pengadaan. Baik itu, mohon maaf, dialihkan menjadi pejabat fungsional pengadaan. Baik itu di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Itu yang namanya pengadaan zaman now. Jadi kalau Pokjanya belum fungsional, masih merangkap, itu masih zaman dulu ya. Belum ada bedanya. Yang ketiga adalah proses pengadaan barang dan jasa itu semuanya itu melalui sistem informasi. Oke. Jadi baik dia tender, seleksi, pengadaan langsung, itu semuanya menggunakan sistem informasi. Jadi kalau masih ada manual, ya itu belum pengadaan zaman now namanya ya. Oke. Untuk itu saya mengajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, mari bekerja on the track. Karena tidak bermasalah saja, kita sering dipermasalahkan. Apalagi kalau memang bermasalah. Oke. Oke, kita lihat UKPBJ zaman now sih seperti apa? Oke. Jadi kita kenal istilah UKPBJ sebagai pusat keunggulan atau Center of Excellence. Oke. Yang dimana ada 4 domain kalau UKPBJ mau menjadi Center of Excellence. Ada domain kelembagaan, ada domain SDM, ada domain proses, ada domain sistem informasi. Ini adalah berbicara terkait dengan rumahnya. Atau dengan singkatnya memiliki ciri scopers. Harus bersifat strategis. Harus kolaboratif.
harus orientasi kinerja, harus proaktif, harus terus-menerus untuk melakukan perbaikan. Oke. Tapi tema kali ini bukan berbicara terkait UKPBJ ya, tapi ini gambaran umum terkait dengan UKPBJ sekarang. Oke. Seperti apa sih kelembagaan? Kita melihat arah perubahan kelembagaan itu. Jadi melihat regulasi yang ada sampai dengan 2014 itu belum ada organisasi. Jadi yang namanya tender, seleksi itu di masing-masing instansi direncanakan di sana, diproses di sana, dilaksanakan di sana, bermasalah juga di sana. Kemudian dengan terbitnya Perpres 54 tahun 2010, di situ sudah boleh dibentuk yang namanya ULP, Unit Layanan Pengadaan. Di sini proses pemilihan sudah terpusat, tapi sifatnya masih ad hoc. Pengelola ULP masih bersifat tugas tambahan, sehingga pengadaan belum dianggap strategis. Oke. Kemudian terjadi reformasi yang besar saya lihat di dunia pengadaan, yaitu sudah diakui dan berbentuk struktural. Oke. Dan di regulasi ini di Perpres 16 tahun 2018 itu paling lambat adalah Desember 2018. Dan karena saya ada di kabupaten kota ya, maka saya melihat dari sudut pandang saya, untuk sekarang kalau dia provinsi maka berbentuk biro dengan pimpinannya adalah eselon 2B. Kalau di daerah, kabupaten atau kota itu berbentuk bagian dengan pimpinan eselon 3A. Ini dari sisi kelembagaan sudah berbentuk struktural. Suatu perubahan yang sangat kita rasakan. Kemudian kita lihat ternyata walaupun regulasinya itu 2 tahun yang lalu, data dari LKPP yang saya ambil, itu masih ada 17 UKPBJ yang bersifat ad hoc dan masih ada 91 yang belum terbentuk. Oke. Itu artinya masih ada sebenarnya pengadaannya yang belum dimodernisasi, belum masuk pengadaan zaman now. Yang pertama ya rumahnya. Dan kita lihat dari sisi struktur, dia masih ada di lapisan pimpinan ketiga. Artinya masih ada 2 di atasnya. Oke. Artinya dari sisi walaupun sudah struktural, belum kuat-kuat amat. Walaupun sudah berbeda ketika dia masih ad hoc atau belum terbentuk. Oke. Sudah jauh ada perubahan. Oke. Kemudian kita berbicara terkait dengan isi rumahnya. Rumahnya oke, sudah dibentuk. Sudah jadi struktural. Walaupun belum dia jabatan tertinggi. Nah, sekarang kita berbicara isi rumahnya. Itu terkait dengan SDM pengadaan barang dan jasa. Untuk kali ini saya fokus di yang menangani pemilihan. Oke, kita lihat arah perubahan SDM pengadaan. Dulu masih diistilahkan panitia pengadaan. Merupakan PNS yang memiliki jabatan atau pekerjaan tertentu di unit kerjanya. Baik sebagai staf biasa, struktural atau fungsional tertentu. Jadi awal-awal itu pengadaan memang ya tambahan. Kadang ada yang eselon 3 jadi pokja, kadang ada fungsional. Dan di era panitia pengadaan ini masih manual. Masih manual. Oke, waktu itu belum ada istilah LPSE atau SPSE. Kemudian era kedua
dengan terbentuknya ULP, maka pemilihan terpusat di ULP oleh panitia atau pokja dari masing-masing perangkat. Artinya walaupun sudah dipusatkan, tapi orang-orang yang mengelola proses pemilihan ini masih diambil dari luar. Ya, artinya atasannya ada 2 di ULP 1, di instansi masing-masing 1. Kemudian di era ini adalah era di mana ada perubahan dari manual ke non manual atau elektronik. Dan di sini ada perubahan. Jadi sekitar tahun 2010 sampai 2012 itu di tempat kami. Kemudian era berikutnya itu sudah terbentuk, rumahnya sudah independen, orangnya juga sudah dimasukkan semua, sudah ditarik, sudah terpusat, sudah mandiri. Hanya belum fungsional. Artinya apa? Dia sudah masuk di sana, tetapi bisa saja ada yang kepalanya menjadi pokja, ada yang kepala sub bagiannya jadi pokja, atau ada staf pelaksana yang punya tupoksi lain menjadi pokja. Jadi dia belum full, walaupun sudah menjadi staf di UKPBJ itu, rumahnya oke, orangnya oke. Kemudian di era ini semuanya sudah menggunakan elektronik. Oke. Kemudian yang terakhir adalah di mana era itu kita berada sekarang di atasnya, itu bahwa pemilihannya terpusat di UKPBJ struktural dan oleh Pokja fungsional pengadaan. Artinya apa? Betul-betul rumahnya sudah oke, orang-orangnya juga sudah fokus di situ. Tetapi regulasi nanti mewajibkannya adalah paling lambat 31 Desember 2020. Artinya ya 4 atau 5 bulan lagi. Itu semuanya sudah harus full. Kita tidak tahu di era pandemik ini apa target itu bisa teratasi ya. Intinya regulasi kita sudah ditandatangani dan seperti itu. Oke, kita sudah membahas 2. Kita lihat dari data yang saya ambil dari website LKPP, bahwa ternyata untuk daerah itu masih lebih 900, atau secara total nasional baru 2.343. Dari seminar yang pernah saya ikuti terkait kebutuhan Japung itu kurang lebih di atas nominal 10.000. Masih jauh. Kemudian dengan rumahnya sudah oke, orangnya sudah oke, maka kita berharap bahwa UKPBJ nantinya memiliki SDM yang profesional dan mandiri, bukan dirangkap. Karena saya masih temui ada kepala bagian, ada kepala subbagian itu menjadi pokja. Ada staf lain, staf pelaksana menjadi pokja. Ini dirangkap. Jadi itu belum mandiri dan profesional. Harapan kita ke depan, apalagi ada IPI, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, itu betul-betul bisa menarik orang-orang untuk bisa bergabung menjadi profesional di bidang pengadaan barang dan jasa. Oke, kita sudah berbicara terkait dengan UKPBJ-nya struktural, SDM-nya fungsional. Pertanyaan saya adalah, apakah permasalahan intervensi teratasi? Karena seakan-akan bahwa intervensi itu lahir karena lemahnya rumah, lemahnya orang-orangnya. Sehingga dibuatlah rumahnya permanen, SDM-nya fungsional. Kita berharap bahwa dengan kedua hal itu terpenuhi, intervensi teratasi. Ternyata di lapangan adalah, saya masih menemukan kerikil kecil, yang di dalamnya adalah
non-jobnya kepala UKPBJ jadi staf. Non-job jadi staf. Dari eselon menjadi non-eselon. Ini realita. Bahkan ada saya dapati 2 kepala berturut-turut sama nasibnya. Ini artinya dengan walaupun sudah struktural, belum mampu menjawab permasalahan kita. Kemudian kerikil yang saya temui lagi adalah mutasi SDM yang sudah japung ke tempat yang tidak ada hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa. Ini mungkin kerikilnya kecil, tapi ini didapati. Mutasi ke tempat yang tidak ada hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa. Ada yang pernah saya temui, dia dimutasi ke kelurahan. Itu pun kelurahannya, tidak ada listrik, tidak ada signal. Oke, di gunung lah atau di pulau terpencil. Kemudian saya dapati juga anggapan di luaran bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di UKPBJ yang notabene sudah struktural, itu masih dianggap, itu formalitas. Sebenarnya sudah ada pemenangnya. Ini kan kerikil walaupun kecil kalau ditaruh di dalam sepatu sakit juga kan. Oke. Kemudian saya juga dapati kerikil itu adalah teman-teman yang menjadi pokja. Apapun salahnya, mau kecil, mau besar, mau bahkan tidak salah, itu sering diadukan, dipanggil-panggil, dibahas di media-media sosial. Padahal belum tentu dia salah. Ini adalah kerikil-kerikil yang ada di dalam proses pemilihan pengadaan barang dan jasa. Walaupun ini tidak komprehensif, tidak menyeluruh, tapi inilah kerikil yang ada. Intinya adalah dengan melihat kerikil ini, pertanyaan saya bahwa intervensi sudah bisa teratasi, itu jawabannya adalah belum. Masih ada. Terus kita akan lihat dengan permanennya rumahnya, dengan terisinya orang-orangnya, ternyata masih ada intervensi. Bagaimana sih intervensi berpengaruh terhadap integritas sehingga bisa menimbulkan kecurangan, fraud di dalam pengadaan barang dan jasa? Oke. Kita lihat yang namanya pengelola pengadaan barang dan jasa itu agak unik. Coba dilihat ya. Ketika jaringan lambat saja, padahal itu terkait dengan provider misalnya, itu yang disalahkan siapa? Teman-teman pengelola PBJ. Dia bilang sengajalah, inilah, itulah. Atau ada juga yang pernah cerita ke saya, punya mobil saja langsung dicurigai. Kok bisa punya ini, punya itu, dan sebagainya. Saya juga pernah temui di suatu daerah yang menang penyedia lokal terus. Langsung dicurigai, waduh, ada sesuatu. Atau sebaliknya, yang menang penyedia luar, ngamuk penyedia lokal. Oh, ini ada apa-apa ini? Kok yang menang dari luar semua? Inilah teman-teman yang bergerak di pengelola PBJ yang rasakan kerikil-kerikil ini. Intinya adalah ada pihak yang karena berbagai alasan melaporkan atau mengadukan ketidakpuasan atau kecurigaannya terhadap proses PBJ. Oke, itu intinya. Kenapa? Karena yang namanya tender atau seleksi, yang menang itu maksimal 3. Yang berkontrak 1. Sehingga yang kalah-kalah itu pasti tidak puas. Akhirnya apa? Berdasarkan informasi yang diperoleh, baik itu pengamatan atau pengalaman langsung, individu atau kelompok masyarakat itu membuat laporan. Kadang itu laporannya langsung ke kepolisian atau kejaksaan. Kalau sudah sampai di sana, ya teman-teman yang menjadi pokja itu merasakannya, tapi saya berharap tidak semua merasakannya ya.
itu akan mau tidak mau harus memenuhi pemanggilan, memenuhi pemeriksaan. Yang kedua adalah kalau misalnya oleh media, LSM, ormas, apalagi sekarang ada satu grup itu, grup di Facebook, waduh, itu 80% yang tayang di situ, update status di situ, itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh pengelola pengadaan barang dan jasa. Ya, artinya saya tidak menafikan ada memang orang-orang yang perlu diperbaiki. Tapi itu merusak untuk teman-teman yang lain yang sudah ke arah yang baik. Dan dari media atau LSM atau ormas itu tekanannya berat. Bahkan bisa menekan pimpinan-pimpinan KLPD. Bisa menekan. Akhirnya si pimpinan ini itu akan konfrontir dengan teman-teman yang pengelola PBJ. Langsung sehingga teman-teman yang pengelola PBJ ini dihimpit dari kiri, dari kanan, dari bawah, dari atas. Intinya adalah PBJ seakan-akan dilaksanakan di lingkungan yang tidak nyaman, tidak aman dalam tekanan, sehingga menurunkan kuantitas dan kualitas hasil PBJ. Bahkan 2 hari yang lalu, masih tersebar di media sosial, itu ada satu kerikil yang disampaikan oleh Pokja, dia membatalkan tender dengan alasan Pokja tidak tahan terhadap intimidasi dan tekanan. Ini kejadian. Intinya adalah teman-teman di pengelola PBJ ini, kerikil-kerikil yang mereka sering temui adalah dinonjobkan, dimutasi, diintimidasi, diancam, diteror, terperiksa, tersangka, dan bahkan bisa pemberhentian dengan tidak hormat. Inilah teman-teman yang hadapi di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Oke, ini ada terbaru September 2019. Intinya adalah tidak kuat dengan tingginya intervensi dari berbagai pihak. Akhirnya ramai-ramai mundur. Oke, ini kerikil. Ada lagi, beban pekerjaan dianggap terlampau berat. Pekerjaan ini selalu berurusan dengan APH. Sehingga karena tidak kuat, mundur bareng-bareng. Jadi bukan sendiri mundur, rame-rame. Oke, ini lagi. Akui sering dapat intervensi untuk menangkap peserta tender. Oke. Jadi di zaman sekarang ini ternyata masih seperti itu. Intervensinya banyak. Dari pejabat lah, dari rekanan lah, dari NGO, non-government organization atau LSM. Ini adalah kerikil yang ada. Jadi sepanjang jalan yang teman-teman lewati ini, ternyata banyak kerikil-kerikil ya. Oke. Yang anehnya adalah, ditahu bahwa atmosfer pengadaan barang dan jasa itu lingkungannya tidak nyaman, tidak aman, dalam tekanan, honornya tipis, risikonya, horornya tinggi. Tapi kok masih ada yang mau terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Oke, kita lihat. Oke. Kenapa sih bisa ada? Ternyata ada yang hanya bermodal sertifikat. Jadi ada yang sengaja tidak lulus, terus bersertifikat, gabung. Atau dia bersertifikat, dan di instansinya itu tidak ada pilihan lain. Akhirnya gabung. Jadi bukan awalnya keinginannya ya. Yang kedua, karena dia menduduki suatu jabatan yang mana jabatan itu mau tidak mau mengharuskannya menjadi pelaku pengadaan. Bahkan kita pernah dengar, dan ini ramai, bahwa ada suatu pelatihan itu karena mengejar sertifikat itu, dia menggunakan joki untuk lulus. Dan kepala LKWP sendiri pernah sebut ini kasus. Oke. Jadi mereka yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, ada di antaranya sertifikatnya itu karena joki. Oke, ada. Dan ini adalah kerikil yang kita temui di sepanjang jalan yang dilewati. Ada juga, dia itu
Coba-coba cari pengalaman. Wah, kayaknya kalau kita di pengadaan itu menarik. Oke. Jelas pekerjaannya. Jadi dia coba-coba terlanjur masuk. Setelah dia masuk, waduh, ternyata kalau kita di dalam itu, saya ibaratkan itu kalau orang hanya coba-coba di pengadaan barang dan jasa, itu dia seperti lagi di atas atau menunggang kuda liar di pinggir jurang. Oke. Jadi sudah kudanya liar, pinggir jurang lagi. Kudanya saja jinak, kalau di pinggir jurang rawan untuk terjatuh. Akhirnya selalu dan harus ada yang ingatkan, awas terjatuh, awas tergelincir, sebelahnya adalah jurang. Oke. Dia coba-coba awalnya, terus begitu dia, aduh saya tidak cocok, dia mau keluar. Tapi karena tidak ada orang lain, tidak ada pengganti, mau tidak mau dia harus tinggal di situ. Oke, seperti itu ya. Mungkin ada yang seperti itu kasusnya. Kemudian ada lagi, karena perintah pimpinan. Oke, mungkin karena dekat, apa sebagainya, akhirnya disuruh untuk ikut sertifikat. Begitu sertifikat, sudah diikutkan untuk menjadi pelaku pengadaan. Seperti itu ya. Bahkan dibiayai oleh pimpinannya untuk ikut sertifikat. Kemudian yang terakhir, dan saya berharap ini adalah jalur yang aman, itu adanya formasi penerimaan CPNS. Dan ini sudah ada beberapa daerah yang saya dapati sudah menggunakan jalur ini, termasuk teman-teman dari, saya pernah ketemu dari Balikpapan, dari Yogyakarta. Oke. Dan teman-teman yang pengelola pengadaan barang dan jasa melihat slide ini jangan senyum-senyum ya. Bisa tebak sendiri Anda berada di mana. Oke. Saya berharap Anda tidak menjadi orang yang hanya coba-coba atau cari pengalaman. Oke. Kesimpulannya adalah belum ada yang secara sukarela untuk betul-betul bergabung karena PBJ-nya sendiri. Kemudian, oke, masuk sesuai dengan tema. Bagaimana sih kaitannya ada intervensi dengan integritas? Oke. Ternyata tadi, walaupun sudah struktural, walaupun sudah menjadi SDM mandiri, belum menjamin hilangnya intervensi, belum menjamin kokohnya integritas. Oke. Saya menggambarkannya seperti ini, bahwa yang namanya integritas itu memang butuh perjuangan. Itu langkah. Oke. Kita lihat intervensi itu merupakan suatu campur tangan dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan adanya perintah atau dengan adanya tekanan atau bahkan dengan adanya ancaman untuk memenangkan penyedia tertentu dengan istilahnya arahan atau titipan. Oke. Kemudian ini dibungkus lagi dengan menggunakan istilah kebijakan. Itu adalah pengertian intervensi. Kemudian integritas. Itu bisa diartikan sesuatu sesuai dengan norma, nilai, prinsip yang di dalamnya ada kejujuran. Dan ini menjadi syarat mutlak yang pertama yang harus dipenuhi oleh pengelola pengadaan. Ini syarat mutlak. Dan pertama, dan ini kita lihat di dalam fakta integritas yang harus seorang pengelola pengadaan barang dan jasa itu harus tanda tangani sebagai ikrar bahwa dia akan menjaga integritasnya. Oke. Intinya adalah, oke, kita bisa lihat antara intervensi dan integritas itu dua kutub positif negatif atau negatif positif yang tidak akan bisa bersatu. Kalau magnet itu tolak menolak. Oke. Terus kok di dalam dunia pengadaan barang dan jasa tiba-tiba bisa menjadi tarik menarik. Bisa bersatu. Ini kan seharusnya intervensi dan integritas ini kan sebuah air dan minyak ya, sulit bersatu.
Tapi ternyata di dalam PBJ hal itu bisa. Kenapa? Karena adanya cacat integritas. Oke. Ketika cacat integritas, maka itu akan menjadi tarik-menarik, menjadi negatif-negatif, permufakatan jahat, atau menjadi positif-positif, merasa dua-duanya diuntungkan. Nah, ini sudah ada cacat integritas. Oke. Kenapa bisa? Oke. Karena ternyata kelembagaan yang kita kejar selama ini, itu eselonnya dibanding dengan dinas atau badan, saya berbicara daerah ya, itu masih dalam struktur organisasi daerah. Yang kita lihat tadi, masih level ketiga, masih ada 2 struktur di atasnya lagi. Kemudian terkait dengan orangnya, ternyata pergantian SDM UKPBJ itu masih bisa kapan saja, siapa saja. Hanya di ujung polpen. Kemudian, kenapa integritas bisa tercederai? Ya, karena tidak tahan dengan ancaman kriminalisasi. Jadi ada sebuah kerikil yang saya temui, dia bercerita bahwa ketika dia betul-betul kokoh menjaga yang namanya integritas, itu beda beban yang dia terima dengan mereka yang ikut terlarut atau ikut kerjasama lah dengan pola atau sistem yang sudah ada. Ini beda tekanannya. Akhirnya apa? Dia tidak tahan, ikut sudah dengan arus yang ada. Ini artinya apa? Bahwa UKPBJ yang ada sekarang itu belum memberikan perlindungan hukum bagi Pokja. Kemudian, kerikil apa lagi? Itu ancaman mutasi atau non-job ke tempat terpencil. Ini ada dan kejadian di teman-teman yang pernah sharing ke saya. Kemudian tidak dipungkiri memang bahwa ada orang-orang yang bergabung di dalamnya, itu memang perlu perbaikan. Kenapa? Karena dia melihat bahwa di sana ada sesuatu yang bisa didapat, ada keuntungan pribadi. Dan tentu saja orang-orang yang seperti ini, kita doakan untuk bisa kembali ke tempat, ke mental yang lurus ya. Kita doakan. Kalau tidak terima dengan doa kita, ya kita doakan mudah-mudahan diterima di sisinya ya. Oke. Intinya adalah ketika kita ingin mempertahankan yang namanya integritas, maka pertahankanlah meskipun kita akan menghadapi celaka. Karena hakikatnya di integritas atau kejujuran itu ada keselamatan. Dan jauhilah lawan dari integritas ini. Jauhi perbuatan dusta. Jauhi ketidakjujuran. Jauhi cacat integritas. Meski yang kita lihat itu ada keselamatan. Karena pada ketidakjujuran itu sebenarnya adanya celaka. Dan tentu saja seperti yang saya gambarkan bahwa ketika saya berjalan sepanjang jalan ini, akhirnya saya menemui sebuah persimpangan jalan. Saya berharap di persimpangan jalan ini, itu ada jalan lain yang lebih mencerahkan. Karena kenapa? Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya muliakan, kita yakin dan percaya masih banyak orang-orang yang benar, yang jujur dan punya integritas. Itu masih banyak. Masih banyak di negeri kita ini. Namun tidak sedikit yang berada di tempat, waktu, dan sistem yang salah. Akhirnya bermasalah karena tidak mampu mempertahankan kekokohan integritasnya. Kita berharap semoga ke depannya semakin banyak orang yang baik yang mengisi birokrasi Republik Indonesia ini. Saya pribadi berharap. Mohon izin Pak, ada beberapa peserta dan kebetulan juga di saya suara Bapak Sukri agak kecil Pak, mungkin boleh dicek. Oke, siap. Gimana? Sudah jelas? Sudah jelas. Gimana peserta mungkin boleh. Tadi saya ada beberapa peserta yang bilang kalau misalkan suaranya agak kurang jelas.
Sudah jelas Pak, silakan dilanjut Pak. Oke, siap. Oke. Jadi ketika sampai di persimpangan jalan, saya berharap ada jalan lain yang ketika teman-teman yang betul-betul ingin bergabung di dunia pengadaan barang dan jasa, itu adalah jalan yang lebih selamat. Oke. Dan ini kita usahakan bersama. Karena kita berharap ke depannya semakin banyak orang yang betul-betul baik yang duduk di dalam birokrasi Republik Indonesia ini yang kita cintai. Seperti apa persimpangan baru yang kira-kira ke depan yang saya ingin lihat? Bukan seperti sekarang ini. Saya berharap bahwa paling tidak adalah dibentuk yang namanya UKPBJ nasional, lepas dari kekuasaan para pihak di daerah. Ini yang ingin saya lihat. Karena realita berbicara bahwa walaupun sudah menjadi UKPBJ struktural, kerikilnya masih ada. Kejadian. Oke. Kalaupun misalnya tidak bisa dibentuk UKPBJ nasional, paling tidak UKPBJ di daerah ini posisinya yang saya gambarkan di bagang struktur organisasi, itu posisinya menempati paling atas duduknya. Bukan di level ketiga. Atau diserahkan kalau di daerah itu pengguna anggaran. Paling tidak menjadi badan pengadaan barang dan jasa. Sehingga apabila jabatan kepala badan, maka proses penggantian tidak bisa sesuka hati. Kalau selama ini kan, karena dia hanya bagian, aduh, gampang. Kemudian, apalagi, saya berharap bahwa nantinya pejabat-pejabat, orang-orang yang ada di UKPBJ, apapun bentuknya, itu harus melalui seleksi terbuka atau lelang jabatan. Jadi tidak bisa seenaknya. Tiba-tiba masukkan SAG, SPD, seperti itu, yang tidak ada background terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Bukan berarti menolak ya, yang kita lihat adalah kemampuannya. Kemudian apalagi, tadi berbicara terkait pejabatnya. Sekarang terkait dengan orang-orang yang memproses mesinnya PBJ, UKPBJ, yaitu bahwa jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa itu bersifat nasional. Bahkan kami di daerah kalau lagi ngopi sama-sama, bisa tidak ya Pokja dari daerah saya menjadi Pokja di daerah sana atau dibalik. Jadi dia bersifat nasional dan bertugas secara nasional lepas dari kekuasaan daerah. Oke. Ini adalah jalan yang ingin saya lihat di depan. Kemudian saya juga ingin melihat bahwa perekrutan SDM UKPBJ itu harus ketat. Jadi melihat integritas juga. Bukan hanya melihat sertifikat. Dan supaya menarik, ya insentifnya juga harus seimbang dengan sanksi pelanggaran. Jadi saya ingin berharap bahwa kalau memang jujur ditemukan ada pelaku atau pengelola pengadaan yang betul-betul keluar dari jalan yang sudah digariskan, disanksi, dicabut sertifikatnya, dihapus. Jangan dibekukan saat ini karena tidak disuka, begitu muncul lagi dinasti baru atau apa kayak terpakai lagi. Itu namanya hanya ya sesaat saja itu solusinya ya. Tapi kalau betul-betul melanggar, sanksi cabut. Yang ada adalah mungkin karena keterbatasan SDM, semua sertifikat yang sudah mati akhirnya hidup kembali. Bahkan orangnya yang sudah mati sertifikatnya tetap hidup. Nah, ini yang perlu dipikirkan kan. Oke. Kemudian. Oke, sudah habis ya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Saudara-saudari yang saya muliakan, intinya adalah kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia tidak lama lagi
Dan ingin saya sampaikan bahwa perjuangan belum berakhir, bangkit lawan korupsi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator. Luar biasa sekali Bapak Sukri. Ini cukup memotivasi kita semua pastinya ya. Kalau begitu langsung saja Pak, kita ke mungkin ke yang udah raise hand nih, saya akan persilakan untuk bertanya langsung sama Bapak Sukri. Mas Ringga Handoko. Mas Ringga. Ya, terima kasih. Ya, halo. Ya, siap Pak. Terima kasih Mbak Juliet. Terima kasih Pak Sukri atas materinya. Tadi kalau saya, halo Pak, bisa didengar? Ya, bisa. Ya. Jadi kalau saya mengikuti materinya berisi itu Pak ya, berbagai permasalahan di dalam OKBBJ khususnya di Pokja pemilihan dan harapan Pak Sukri untuk ke depan untuk perbaikan gitu Pak ya. Iya betul Pak. Saya mengapresiasi Pak kalau ada Pokja pemilihan yang memang jujur berintegritas. Mungkin seperti Pak Sukri ini salah satunya. Tapi juga harus kita akui bahwa masih banyak juga Pak Pokja yang bermain-main di sana gitu ya, sehingga mencoreng atau mencemarkan nama Pokja gitu kan, sehingga APH pun menganggap bahwa semua Pokja seperti itu gitu. Padahal masih banyak yang berintegritas seperti Pak Sukri gitu. Yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana Pak kalau di daerah-daerah yang agak pinggir gitu kan, penyediaannya itu hanya terbatas dan penyedia luar itu tidak berminat untuk masuk di daerah situ, untuk jadi penyedia di daerah situ, sehingga setiap kali tender itu yang nawar itu hanya satu gitu kan Pak. Yang nawar hanya satu. Mungkin kan itu diatur di luar sistem Pak ya oleh asosiasi gitu kan, mungkin mereka di luar sudah janjian untuk paket ini yang nawar ini, untuk paket ini yang nawar ini gitu kan. Kita tidak bisa menyalahkan gitu kan Pak. Karena penyedia luar juga sudah diupload di LPSE, penyedia luar juga sudah nggak mau masuk. Izin Pak, kurang jelas Pak. Pertanyaannya Pak, mungkin Bapak PPK atau mungkin, halo? Kurang jelas ya, Pak. Agak kurang jelas Bapak Ringga suaranya. Pertanyaannya Pak, pertanyaannya boleh siap. Ya, pertanyaan saya, bagaimana kalau di suatu daerah itu yang nawar itu hanya satu terus Pak setiap kali tender itu? Ini untuk CV ini, atau paket itu untuk PT itu gitu kan. Sedangkan hal itu dimanfaatkan juga oleh kepala daerah, mungkin juga melalui PPK untuk bersekongkol dengan mereka menaikkan HPS-nya gitu kan. Sehingga kan kalau penawarnya cuma satu, setahu saya Pokja itu kan harus melakukan negosiasi Pak. Nah, bagaimana cara Pokja melakukan negosiasi bahwa nanti harganya itu benar-benar harga wajar gitu kan Pak. Bagaimana, karena Pokja ini kan tidak mempunyai harga survei gitu. Bagaimana yang penawarnya hanya satu tadi dengan persekongkolan oleh Pokja ini bisa diturunkan harganya, bisa menjadi harga wajar seperti itu Pak. Mungkin itu saja Pak, nanti kalau mungkin Bapak kurang jelas bisa saya tambah lagi Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Gimana Mbak Juliet, langsung dijawab, diberi tanggapan? Oke, baik Pak Handoko ya, terima kasih atas sharing-sharingnya ya. Dan kasus seperti itu bisa saja kejadian, sangat bisa. Cuman ketika Pokja mendapati kasus seperti itu, sepanjang dia dokumennya oke, tidak ada syarat-syarat yang aneh, cara mengevaluasinya oke, kalau memang lulus, kalau gugur. Kemudian ketika sampai di negosiasi harga, saya ingin tekankan ya, bahwa Pokja itu bukan ahli segalanya. Oke. Misalnya dia tender jalan sipil ya, yang sipil. Terus tender bangunan gedung, tender jembatan, tender aspal misalnya, tender pengadaan alat sekolah, tender pengadaan alat peraga sekolah, alat kesehatan. Itu semua Pokja dilakukan sendiri.
Kalau melihat ini, maka seakan-akan Pokja tahu semua. Tahu kan? Saya ingin tekankan bahwa Pokja itu bukan ahli segalanya. Dialah ahli, hanya ahli pengadaan barang dan jasa. Dan ketika sampai ke negosiasi harga yang harus dia tahu berapa sih harga real pembentuk satuan pekerjaan ini, saran saya kalau mereka tidak ahli untuk pekerjaan itu, karena antara Bina Marga saja dengan SDA dengan Cipta Karya itu beda caranya, itu pakai orang yang ahli di situ. Jangan dia sendiri yang main seperti itu. Itu saran saya, Pak ya. Walaupun dia tahu. Terus jangan juga menggunakan orangnya si PPK. Karena hilang independensinya, hilang. Kan tadi Pak Handoko sampaikan bahwa seakan-akan ada kerjasama ya si PPK dengan luar. Jangan pakai orangnya dia. Oke. Dan disinilah sebenarnya di regulasi kita itu bolehnya UKPBJ itu untuk disediakan tim ahli atau tim teknis. Seperti itu ya. Terima kasih Pak. Saya sambung lagi, boleh Bu Juliet? Boleh Pak, silakan. Ya. Untuk anggaran itu kan bagaimana kalau tidak disediakan Pak? Boleh. Nah itu susah Pak. Begini Pak. Oke. Ya. Mohon maaf Pak. Saya kebetulan dari BPK Pak sebagai pemeriksa. Ya kebetulan saya sering menemui seperti itu Pak. Masalahnya ternyata Pokjanya juga main-main juga. Dia melakukan negosiasi, tapi negosiasinya hanya turun, hanya 0,0,nya gitu aja Pak yang turun gitu kan. Jadi secara aturan dia tidak melanggar melakukan negosiasi, tapi hanya berapa rupiah yang turun gitu kan. Sedangkan penawarnya cuma satu semuanya 99,99% gitu kan Pak. Ya seperti itu. Maksud saya bagaimana saya cara mencari tahu ini harga wajarnya berapa nih? Karena secara aturan Pokja juga menego, tapi negonya itu hanya nego sandiwara saja gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Jadi ada nego tapi di negonya di ujung-ujung aja ya. Oke. Iya, jadi, sandiwara saja Pak. Yang jelas nego itu bukan keharusan harus turun. Negosiasi itu kan kekuatan para pihak yang bernegosiasi. Iya, benar Pak. Kalau si penyedianya jago mempertahankan argumen, ya Pokja kalah. Kalau Pokjanya jago untuk menghitung harga perolehan untuk item pekerjaan, argumennya kuat, logis, penyedia kalah, akan turun. Seperti itu. Jadi memang sih kompetensi Pokja itu harus terus dan menerus ditingkatkan. Ini kembali lagi ke anggaran. Jadi UKPBJ Indonesia kalau merasa Pokjanya memang masih lemah untuk satu kompetensi, misalnya negosiasi ya, maka anggarkan untuk peningkatan SDM di bidang situ. Kalau belum bisa, maka harus meng-hire orang ahli negosiator. Seperti itu Pak. Tapi tetap tidak salah Pak, ketika Pokja kalah untuk negosiasi tidak salah Pak. Iya. Masalahnya ketika kami mencoba untuk melakukan survei harga satuannya Pak, ternyata HPS-nya juga sangat tinggi sekali gitu dibanding harga-harga yang kami survei di lokasi sekitar, mungkin untuk semen, batu atau apa gitu kan. Oh, berarti itu kembali ya, HPS terima kasih Pak. Sebenarnya. Iya, siap Pak, siap Pak Handoko. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu Juliet. Ya, terima kasih Bapak. Kalau gitu mungkin sekarang kita baca pertanyaan Q&A, boleh ya Pak? Iya. Mungkin Bapak juga bisa memilih pertanyaan mana yang Bapak mau jawab terlebih dahulu. Di QA ya, ada 21 saya lihat. Ya, di kolom Q&A. Oke, dari Pak Suprianto Ali ya. Ya, boleh Pak. Bentuk intervensi positif seperti apa yang diharapkan oleh UKPBJ dan integritas seperti apa yang wajib dimiliki oleh semua personil pada UKPBJ untuk mengantisipasi intervensi negatif. Ya, kalau intervensi positif, segala sesuatu yang bisa melawan intervensi negatif seperti itu ya. Misalnya dengan memberikan jaminan kepada pengelola pengadaan bahwa kalau dia teguh di atas aturan aman, ya kan? Atau dengan menaikkan levelnya tadi, strukturalnya ini harus lebih tinggi sehingga tidak gampang dipengaruhi. Kemudian integritas seperti apa? Jadi ini berbicara umum ya. Oke. Yang namanya
godaan untuk jatuh itu ketika orang-orang diperlihatkan, misalnya ditahu bahwa orang ini lagi ada masalah keuangan, tiba-tiba datang godaan uang, maka itu secara manusiawi itu hilang itu hafalan 30 juz ya. Itu peluang besar untuk tergoda seperti itu ya. Oke. Jadi memang yang namanya integritas itu harus dari dalam ya. Terus harus bersama-sama. Lingkungannya harus bagus seperti itu. Jadi saya tidak bisa mendetailkan seperti apa saja ya. Oke. Itu dari Pak Supriyanto Ali. Intinya adalah memang harus saling mengingatkan. Jadi saya ibaratkan tadi bahwa dia seperti penunggang kuda liar di pinggir jurang. Harus ada yang ingatkan. Harus ada yang ingatkan terus menerus. Tidak bisa dia sombong, wah saya tidak akan tergoda oleh uang walaupun miliaran. Ya, Anda gagal di uang, jatuh di misalnya perempuan ya bisa saja. Anda lolos di perempuan, Anda jatuh di jabatan. Kalau Bapak seperti ini saya kasih eselon. Itu semua adalah godaan ya. Ibaratnya itu hilang 30 juz kalau Anda kalah di situ ya. Oke. Oke, boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Oke, Pak Haryadi Bakri ya. Terkait intervensi pihak tertentu yang bisa jadi atasan atau bahkan kepala daerah. Oke. Mungkin ini Pak Haryadi yang dia lihat sendiri ya. Oke. Apa yang mesti dilakukan? Adakah kebijakan yang juga mengamankan posisi Pokja? Misal karir dalam birokrasi, saat Pokja mengambil keputusan sesuai regulasi yang bertentangan dengan kemauan pihak yang mengintervensi. Nah, ini Pak Haryadi mungkin yang dia lihat kesehariannya kan. Oke. Jadi memang harus dilihat akar masalah ya. Jadi mohon maaf di tempat saya agak ribut ya, soalnya lagi ada pembuktian, ada klarifikasi, lagi kerja ya. Oke. Pak. Jadi perlu memang dilihat. Jadi waktu kami ikut pelatihan modernisasi pengadaan itu, jangan melihat masalah yang ada di depan mata. Tapi bertanyalah sampai ke 7 pertanyaan ke belakang. Pokja bisa diintervensi. Kenapa bisa diintervensi? Karena dia diangkat oleh atasannya. Ditanya lagi, atasannya kenapa bisa mengintervensi dan seterusnya. Sampai akhirnya pertanyaan yang betul-betul esensi yang dijawab. Oke, seperti saya paparkan tadi, bahwa jabatan struktural masih dinaungi di daerah. Jadi gimana caranya supaya tidak bisa diintervensi, yaitu tadi menjadi badan yang betul-betul lepas atau orangnya betul-betul tidak seenaknya bisa diganti, seperti itu kalau saya. Kemudian ada lagi ya. Oke. Pak Baskoro, bagaimana strategi UKPBJ yang sudah baik sistemnya untuk meminimalkan intervensi bagi UKPBJ jika para stakeholder berganti? Oke, ini artinya UKPBJ sudah jalan, sudah sesuai sistem, sudah bagus. Terus tiba-tiba ganti kepala daerah, mungkin itu maksudnya ya. Ganti pengambil kebijakan, gimana bisa bertahan? Oke. Kalau saya membacanya ini suatu kesyukuran ketika UKPBJ kita sudah terbentuk, sudah kompak. Kenapa? Begitu ada yang mau merongrong dari luar, maka yang bisa melawan itu adalah kebersamaan. Satu disakiti, semua sakit. Oke, satu melawan, semua melawan. Seperti itu. Itu kalau dari saya Pak Baskoro ya. Pasti lanjut menjawab yang tertulis. Lanjut. Kita masih punya cukup waktu sih. Mau dilanjut. Atau mungkin mau ini yang raise hand lagi Pak. Oke, boleh yang langsung ya. Ya, yang langsung. Bapak Yahya Muhammad. Apakah masih di sana? Oke, silakan Bapak Yahya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Pak Supri, yang saya mau pertanyakan, apakah ada kewenangan Pokja dalam hal ini pada saat pemilihan penyedia barang jasa memberikan suatu masukan atau persyaratan dalam dokumen pemilihan, di mana PPK dari OPD telah membuatkan
semacam persyaratan yang disesuaikan dari konsultan perencanaan. Contoh misalnya, dalam satu pekerjaan, di dokumen pemilihan OPD itu sudah dijelaskan bahwa dukungan alat peralatan misalnya dump truck hanya dibutuhkan 4. Terus kelompok Pokja menginginkan hanya 2. Pertanyaan saya, apakah kelompok Pokja di UKPBJ ini punya kewenangan untuk mengubah persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan tersebut? Oke, makasih banyak Pak Sukri. Iya, baik. Jadi ini pertanyaannya agak ke teknis pelaksanaan ya, tapi tidak apa-apa. Saya tanggapi ya. Oke. Apakah Pokja punya kewenangan? Itu sebelum tender, dokumen persiapan itu ada namanya review. Dulu namanya kaji ulang. Terus, misalnya kasus yang disebutkan 4, seharusnya 2 dan track menurut Pokja. Kemudian dari PPK 4. Kenapa Pokja tahu bahwa hanya 2 yang dibutuhkan? Karena Pokja ini sudah tender banyak paket yang semisal dengannya. Baik dari sisi volume mungkin, dari sisi lokasi, ada yang sejenis. Sehingga Pokja ini ketika review, dia minta diyakinkan secara teknis. Kenapa Anda persyaratkan 4? Ketika si PPK tidak bisa menjelaskan secara teknis, pokoknya hanya mempersyaratkan, iya, Pokja bisa mengusulkan untuk perubahan itu. Mengusulkan, Pak. Jadi bukan langsung menetapkan, mengusulkan. Seperti itu, Pak, ya? Sudah jelas, Bapak Yahya? Iya, jelas. Cuman yang kenyataan yang ada di daerah kami yang sedang dengar ini Pak Sukri ya. Iya. Ada semacam satu lelang di mana Pokja menginginkan persyaratan itu dirubah. Terus pihak PPK kembali mereview kembali itu dokumen pemilihannya. Oh iya iya. Apapun yang disyaratkan dari pihak OPD-nya itu kan sesuai dengan spek dari perencanaan yang ada, Pak. Misalnya konsultan perencana dalam hal ini melakukan survei lokasi pekerjaan, mungkin berpikirnya bahwa kegiatan ini membutuhkan dump truck misalnya 4. Oke. Demikian Pak Sukri. Ya artinya Pokja juga ya jangan sewenang-wenang. Kalau dia punya hak mengusulkan harus diikuti atau tidak. Kalau si PPK-nya memang secara teknis perlu 4 ya 4, Pak. Pokja tidak bisa bertahan. Artinya begini Pak Sukri, kenyataan seperti itu. Jadi pihak Pokja tidak akan menerima, tidak akan menayangkan lelang tersebut bila mana persyaratan tersebut tidak dilakukan perubahan. Oke. Karena ada di regulasi Pak ya, apabila Pokja dengan PPK itu berbeda pendapat, itu banding Pak ke atasnya Pak, KPA atau KPA. Itu putusannya final Pak, seperti itu. Kalau ngotot-ngototan Pak ya. Iya. Kalau dia ngotot-ngototan, Pokja tidak mau lanjut, PPK tidak mau terima, ya naik ke atasnya Pak. PA atau KPA yang putuskan, dan tentu saja PA atau KPA pasti tidak akan pakai perasaan memutuskan Pak. Pasti dia butuh pertimbangan teknis. Seperti itu Pak. Kalau memang ada pertentangan kepentingan seperti pertentangan pendapat Pak. Maksud saya Pak Sukri, pertanyaan di sini tadi, apakah memang Pokja punya kewenangan mutlak begitu? Dalam arti menentukan persyaratan dalam sebuah lelang. Jadi dia punya kewajiban, jadi Pokja punya kewajiban untuk mereview semuanya. Oh ya, sudah jelas? Oke, jadi Pokja punya kewajiban untuk mereview, bukan cuma spesifikasinya Pak. Tapi itu diantaranya. Di antara yang direview selain spesifikasi adalah HPS, rancangan kontrak, dokumen penganggaran, dan sebagainya ya. Itu semua direview dan memang Pokja punya kewenangan itu. Tapi bukan berarti dia mengubah seenaknya, minta ini. Tetap Pokja itu harus punya payung hukum, harus punya justifikasi teknis Pak. Seperti itu. PPK juga seperti itu. Ya, dia memang punya kewenangan untuk mereview. Dan ketika reviewnya final, maka dianggap semua dokumen yang dari sana itu sudah benar. Pokja juga sudah benarkan. Itu Pak.
Dan jadi sebenarnya begini Pak Syukri. Jadi kadang-kadang kami mendapatkan informasi yang negatif terhadap Pokja Iya, seperti iya. itu adanya. Di mana pada saat kami misalnya melakukan kegiatan audit pada OPD-OPD yang tertentu, saya pikir OPD-nya tidak bisa juga mengelak karena di dokumen pemilihan itu BPK yang bertanda tangan semua. Jadi Iya. apapun persyaratan yang diinginkan pihak OPD, dialah yang bertanggung jawab, walaupun mungkin ya atas usulan dari Pokja itu. Iya, betul. Contoh Tidak misalnya Pak apa. Supri, kemarin kan ada juga ada kesannya yang persoalan konsolidasi, di Iya. mana pihak-pihak Pokja menginginkan kegiatan itu dikonsolidasi, padahal Oke. paketnya jelas beda. Mungkin sejenis ya. Contoh misalnya pengadaan sapi. Sapi itu kan ada speknya, ada betina, ada jantan, ada bibit. Iya. Jadi kalau misalnya dia tersebar di beberapa kecamatan, setidaknya kalau menurut hemat saya ya jangan dikonsolidasi. Karena Oke, oke. filosofi pengadaan barang jasa kan memakai efektif, efisien, akuntabel, ekonomis. Kalau misalnya dia tersebar, di mana spek pengadaannya jenisnya memang sapi, tapi dia ada betina pada kelompok A misalnya di wilayah utara, terus bibit wilayah selatan. Kok bisa mau disatukan? Oke, oke, siap. Jadi ada case-nya ini, PPK-nya beberapa paket ya. Terus Pokjanya usulkan untuk disatukan seperti itu ya. Iya, Ya, jadi kan yang namanya konsolidasi itu adalah bukan kewajibannya, kebijakan dalam rangka melihat lebih efektif, efisien. Seperti ya itu ya. betul. Kalau pola pikir saya seperti itu, tetap mengacu Iya, dari filosofi pengadaan tersebut. iya. Dan bukan kewajiban ketika dikonsolidasi, monggo. Tidak dikonsolidasi, ya tetap harus sesuai dengan regulasi, Pak. Seperti itu. Ini harus tetap sesuai regulasi ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Sukri atas pandangannya. Siap, Pak. Salam kenal, Pak. Jelas ya Bapak ya. Pengadaan. Oke, terima kasih Pak. Baik. Mohon izin Pak Supri, saya umumin Iya. untuk polling dulu ya. Jadi saya akan membuka polling. Jadi bagi Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi polling yang ada bacaannya polls itu. Nah, ini sebagai feedback form juga untuk kita terkait materi hari ini. Jadi Bapak Ibu dimohonkan untuk mengisi polling. Durasinya sekitar 20 menit. Jadi diharapkan untuk 379 partisipan yang ada untuk mengisi polling. Terima kasih Bapak Daniel Hutapea yang sudah mengisi polling. Nah, sambil mengisi polling, Pak, boleh kembali dijawab lagi pertanyaannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Ini agak menarik. Ini ada udah 28 penanya lagi, Pak. Ali ya, iya. Ini dari Pak Suprantio Ali, agak menarik bersambung dari yang di atas pertanyaannya. Ketika UKPBJ berada di persimpangan jalan, diharapkan pada pilihan jalan mana yang dilalui. Pilihan jalannya akan diambil tentunya dipengaruhi oleh intervensi dan integritas. Oke. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UKPBJ sehingga tidak ada pilihan jalan lain selain jalan yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Sebenarnya itu jalur kita sebenarnya sudah bagus. Jalanannya ibaratnya ini sudah jalan tol ya. Oke. Hanya banyak kerikil-kerikil yang bisa mengintervensi jalan ini sehingga menjadi macet lah, tersumbat lah sebagainya. Jadi penyebab lahirnya intervensi ini yang harus bisa diputus. Di antaranya adalah kita berharap bahwa ini menjadi lembaga yang nasional. Orang-orangnya ketika mau diganti itu harus melalui prosedur yang ketat. Kalau memang orang-orangnya salah, langsung sanksi yang berat seperti itu ya. Ini yang saya harapkan ke depan. Bukan seperti yang sekarang ini.
sudah struktural oke. Tapi gampang saja diganti. Kamu tidak loyal, ganti. Kamu tidak loyal, ganti. Oke. Dan kepala LKP sendiri sering itu menyebut, oh ada seperti itu ya. Oke. Kemudian, apakah UKPBJ berada di bawah struktur LKPP menjadi solusi terhindar dari intervensi dalam proses tender sehingga integritas DM dan UKPBJ dapat terpelihara dengan baik? Wah, oke ya. Oke, jadi kami waktu ikut modernisasi pengadaan, waktu itu antara LKPP dengan MCIA ya, itu programnya adalah modernisasi pengadaan. Waktu itu belum ada regulasi untuk menjadi permanen, tapi UKPBJ atau ULP yang ikut di pilot project itu sudah berlomba-lomba membentuk menjadi permanen waktu itu ya. Dan waktu itu kepala LKPP sebelumnya Pak Agus Prabowo ya, dia menyampaikan bahwa kalian ini adalah LKPP miniatur di daerah. Seperti itu. Kita berharap waktu itu ya, bahwa nantinya ini akan menjadi satu sih dengan LKPP. Cuman LKPP dalam hal ini dia adalah lembaga pengambil kebijakan, pembuat regulasi, jadi bukan lembaga yang teknis yang melaksanakan pemilihan. Jadi waktu itu dibilang, kalau itu tidak bisa nyambung. Mau tidak mau harus ada lembaga tersendiri yang memproses namanya procurement. Seperti yang mentor-mentor waktu itu ada yang dari Inggris, ada yang dari Amerika, ada yang dari Dubai. Rata-rata mereka itu punya departemen khusus yang mengurusi pengadaan senegara seperti itu ya. Seperti itu Pak Supriyanto Ali. Kemudian boleh saya ini lagi Pak yang mau bertanya langsung? Boleh ya Pak ya? Iya, silakan. Bapak atau Ibu Ani Akas, saya kurang tahu Bapak atau Ibu ya, karena nggak ada foto ini. Apakah masih di sana? Bapak atau Ibu Ani Akas? Kalau gitu saya ganti yang lain. Bapak Pamungkas. Bapak Pamungkas Wasana. Oke, silakan Pak. Halo Bapak Pamungkas Wasana. Mau bertanya apa? Boleh. Silakan. Suara saya bisa didengar, enggak? Ya, siapa? Bisa. Ya, terima kasih Pak Sukri. Siapa? Yang disampaikan Pak Sukri itu kelihatannya merupakan pengalaman pribadi yang banyak dialami oleh para panitia pengadaan barang jasa kalau dulu ya. Oh ya. Oleh ya. Karena saya juga ada pengalaman 12 tahun menjadi panitia pengadaan. Apa yang disampaikan Pak Sukri semuanya benar. Wah, semuanya benar ya, waduh. Jadi memang intervensi juga sering terjadi, tapi jangan lupa juga ya Pak Sukri, kadang-kadang panitia juga menikmati kok hasilnya. Iya. Iya, makanya tadi ada positif-positif Pak ya. Intervensi PS integritas positif-positif menurut mereka Pak ya. Ya. Nah, ini yang sering terjadi begini Pak Sukri. Kita Pokja pasti hafal betul ya penawaran-penawaran yang sudah diatur oleh penyedia jasa. Itu kelihatan kok dari penawaran yang mepet dengan HPS. Karena Pak Sukri juga pelaku pengadaan, ya. Banyak kasus itu Pokja itu tutup mata. Pokja itu tutup mata terhadap penawaran yang mepet dengan Pagual yang dengan HPS. Dan tidak mau ambil pusing, mau ambil pusing. Artinya sebenarnya Pokja punya wewenang untuk membatalkan lelang tersebut, tender tersebut ya, mempunyai wewenang untuk membatalkan tender tersebut karena sudah terindikasi KKN di antara para penyedia jasa. Tetapi banyak Pokja yang tidak berani melakukan. Dan saya yakin Pak Sukri selaku pelaku
pasti pernah mengalami yang demikian. Kira-kira apa sikap Pak Sukri terhadap kondisi yang demikian? Terima kasih. Oke, baik. Ya, saya harus tarik napas yang panjang ya. Ternyata di luaran sana itu ada kasus seperti itu ya. Oke. Jadi kita sebagai Pokja itu secara tekstual ya itu kembali ke dokumen kita ya, tata cara evaluasi. Oke. Ketika didapati indikasi persekongkolan misalnya mendekati HPS, itu kan baru satu Pak. Oke. Dan bisa saja memang HPS-nya ini mepet, ketat. Artinya range keuntungan yang diberikan dari analisa memang ketat. Akhirnya tidak bisa disalahkan kalau penawaran semuanya dekat HPS. Oke. Sehingga saya pribadi sebagai Pokja tidak bisa langsung membatalkan bahwa ini indikasi persekongkolan, harus minimal 2. Oke. Dan saya memang pernah alami dari kan dikaji ulang, di review waktu itu kaji ulang istilahnya ya. Memang harganya bagus. Oke, bagus. Kenapa? Ada pekerjaan sejenis dan penawarnya memang jauh dari HPS kan. Kemudian tayang berikutnya kok perlakuan HPS-nya sama tapi menawar rata-rata. Itu saya tidak evaluasi memang Pak seperti itu. Ini kan diperlukan keberanian. Ya. Saya bilang kalau memang penyedia akan menyangga silakan, tapi ternyata tidak menyangga. Ya artinya memang mengelola pengadaan barang dan jasa itu ada seninya Pak ya. Tapi seni itu kita harus siap untuk pertanggungjawabkan. Apapun yang kita ketik menggugurkan seseorang itu harus punya jawaban Pak seperti itu. Bagaimana Pak Sukri tanggapannya? Gimana Pak? Gini Pak Sukri, Ya. jadi apa yang disampaikan Pak Sukri itu memang dari sudut pandang eksternal UKPBJ ya, dari eksternal Pokja. Tapi saya perhatikan juga ketika para pejabat kong kali kong dengan para penyedia itu banyak juga anggota Pokja yang menerima sesuatu lah dari hasil kong kali kong itu, dan itu betul-betul menikmati karena ternyata banyak terbukti pesanan-pesanan dari para pejabat itu juga banyak yang digolkan oleh UKPBJ. Banyak sekali Pak Sukri pengalaman di daerah gitu. Jadi penyedia, anggota DPRD, pejabat sama UKPBJ itu sudah korupsi berjamaah lah, terus terang seperti itu. Nah, tapi kelihatannya Pak Sukri tidak pernah membeberkan bagaimana nikmatnya menjadi anggota PBJ, menjadi anggota UKPBJ yang banyak menerima fasilitas dari penyedia jasa. Terima kasih. Oke. Iya, yang namanya perjalanan hidup itu pasti ada garis hitamnya. Kadang ada kuning, ada abu-abu, ada putih kan. Untuk itu yang pernah terjatuh di dalam garis hitam itu yang mewarnai jalan hidup kita, itu kita berdoa saja ya. Mudah-mudahan itu diampuni, mudah-mudahan itu aib itu tertutupi, dan kita harus berubah mulai dari sekarang. Kalau memang ada seperti itu ya, kita harus punya niat yang kuat. Kita mulai dari diri kita, kemudian tetangga kita, teman Pokja kita, dan mulai dari sekarang seperti itu. Kalaupun memang seperti itu kejadiannya, kita berdoa mudah-mudahan itu adalah yang terakhir kalinya. Seperti itu Pak. Bagaimana Bapak? Pamungkas ada lagi? Ya sudah, oke. Makasih Pak Sukri, makasih. Ya siap Pak, salam kenal Pak. Terima kasih Pak. Boleh Pak dijawab lagi pertanyaan dari Q&A? Oke. Apakah benar ada isu yang mengatakan bahwa Pokmil itu maksimal 2 tahun melaksanakan tugas di PBJ, selanjutnya digunakan dengan personil lain? Oke. Regulasi sih tidak ada. Yang ada adalah mereka menjadi fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Mereka lah yang harus terjun di pengelola pengadaan barang dan jasa. Cuman, oke. Ini ya yang sering kita lempar isu, bahwa ketika seseorang sudah mengakar di situ,
anggaplah dia Pokja, maka dia akan sudah tahu semua celah-celah. Jadi ketika dari awal dia punya integritas yang cacat, dia tergabung, maka semakin lama dia bergabung di situ, semakin tahu semua celah regulasi. Sehingga memang kita punya waktu itu isu bahwa sebaiknya memang 2 tahun rolling lagi. Sehingga sistem yang dia sudah bentuk, itu kan sendirinya akan rusak. Dan ini kan diberlakukan untuk beberapa jabatan-jabatan mungkin yang kalau di daerah itu yang lembaga-lembaga vertikal kan, tidak ada kan yang lama. Bentar mutasi, mungkin 2 tahun. Itu kita lemparkan juga isunya untuk yang mereka yang ada di UKPBJ. Sehingga kenapa? Ketika mereka sudah 2 tahun, sudah terbentuk sistem, ya ganti. Jadi hancur lagi sistemnya. Seperti itu yang pernah kami dengar, tapi regulasi belum ada. Tapi isu, ya pernah dilempar. Apakah, lanjut Ibu ya? Boleh. Habis waktu ya? Belum Pak, masih kita sambil nunggu polling, nanti pas pollingnya selesai baru. Oke, siap. Ini mohon izin Pak, saya mau ingatin lagi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, sudah menerima materi, boleh diisi pollingnya untuk sebagai feedback form materi hari ini. Di sini masih tercatat baru 282 peserta yang mengisi polling, masih sekitar 74%, jadi dimohonkan untuk Bapak Ibu boleh mengisi polling di kolom poll. Terima kasih. Oke, siap. Boleh Pak dilanjut? Faisal SE ya, apakah dibolehkan Pokmil menawar jasa buat penawaran tender di daerah lain atau LPSE lain? Jadi kita sebagai Pokja itu terikat yang namanya dengan prinsip dan etika. Prinsip dan etika. Oke. Jadi ketika kita sebagai Pokja terus menjual jasa, ya mungkin kembali ke pribadi kita, itu melanggar rasa tidak, melanggar norma tidak yang ada dalam kita. Karena memang tidak ada larangannya sih, tidak ada. Yang ada larangan adalah ASN itu menjadi peserta ya, seperti itu. Oke, saya coba yang mau bertanya langsung ya. Ini ada Bapak Darman Sioga. Ada Bapak Darman Sioga. Kalau tidak ada, kita lanjut ke peserta lain yang udah raise hand juga. Oke, nampaknya tidak ada. Langsung saja kita lanjut ke Bapak Amri. Bapak Amri boleh di-unmute, saya sudah unmute. Bapak Amri ada? Oke, kita ke peserta lain lagi. Karena tadi cukup banyak juga yang raise hand, jadi kita coba untuk supaya semuanya kebagian. Kalau gitu, Bapak Syarifudin Nur ada? Bapak Syarifudin Nur ada, Pak? Boleh di-unmute. Bapak Edi Saputra. Ya, makasih Mbak Juliet. Terdengar suara saya, Mbak? Terdengar, Pak. Silakan boleh langsung ditanyakan kepada Bapak Syarifudin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Selamat siang Pak Sukri, narasumber. Saya kira tadi saya mengikuti dari awal sampai akhir, sangat menarik yang disampaikan oleh Pak narasumber. Saya pikir semua fakta-fakta yang ada di lapangan semua jelas disampaikan oleh Pak narasumber, dan menurut saya sangat
sangat faktual apa yang disampaikan oleh beliau, dan memang begitulah fakta yang terjadi di daerah. Sehingga makanya saya sedikit senang dengan materi beliau, karena berbeda dengan materi-materi sebelumnya yang banyak berbicara teknis, beliau banyak mengungkap sisi non teknis dari PBJ, dan ini menurutku yang penting sebetulnya, paling tidak sebagai penguatan mental dan moral bagi kita pelaku PBJ. Cuma mungkin yang saya mau sedikit minta saran dari Pak narasumber, Pak Sukri, bagaimana kira-kira untuk membangun UKPBD yang kuat ini, Pak, menurut masukan Bapak. Ya mungkin itu Ibu Moderator. Sukses Pak Sukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya coba uraikan ya. Jadi yang namanya suatu sistem, suatu proses, pasti namanya suatu rumah atau apa kayak itu pasti ada kamar-kamar gelapnya, ada ruang-ruang yang tidak terisi. Dan yang kita bahas hari ini mungkin itu adalah ruang-ruang gelap, ruang samar-samar. Itu yang kita coba tampilkan di depan atau di khalayak umum ya, bahwa memang ada ruang-ruang gelap, dan itu yang coba kita perbaiki. Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar ruang gelap itu bisa disinari ya. Tentu ini bukan PR saya pribadi atau teman-teman atau Pak Edi. Ini adalah PR bersama. Oke. Baik dari atas, dari bawah, dari samping, itu harus ada semua keinginan untuk perbaikan bersama. Tidak boleh tutup mata bahwa biarkan berlalu. Yang terungkap itu kena sial. Tidak boleh ada seperti itu. Yang namanya ingin perbaiki ya perbaiki, seperti itu saya dari Pak Edi ya. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa, Pak. Ya. Apakah sudah cukup jelas, Bapak Edi? Mantap sekali Ibu Moderator. Saya kira yang beliau sampaikan betul. Dan tinggal mungkin saya tadi yang garis bawahi yang narasumber bilang butuh kekuatan kolektif juga untuk melawan intervensi ini, karena intervensi juga punya power yang kuat dan sistematis, dan saya sependapat sekali bahasanya Pak Sukri, kita harus kolektif, sakit bersama, lawan bersama. Terima kasih Pak narasumber, sangat mencerahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi dan juga Bapak Sukri atas jawabannya. Terima kasih kesediaannya Pak untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Dan ini polling akan ditutup sebentar lagi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita lewat webinar kali ini. Mohon maaf sekali untuk Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya belum bisa dijawab oleh Bapak Sukri karena sangat banyak pertanyaannya karena keterbatasan waktu juga, dan pollingnya sudah ditutup. Jadi kalian, saya mengucapkan terima kasih juga kepada LPKN selaku penyelenggara kegiatan narasumber award, dan juga kepada Bapak Andi Zabur Rahman selaku Ketua Umum LPKN, dan tentunya kepada para sponsor yang mendukung acara ini, kepada Citose, Wuling Arista, Bank BRI, dan juga Angkasa Pura Integral dan BUK. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas antusiasnya Bapak Ibu yang sudah bergabung dan mengikuti webinar ini sampai selesai, dan terima kasih kepada Bapak Sukri atas kesediaan dan ilmunya, informasi yang sangat praktikal dan sangat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata baik dari saya dan juga Bapak Sukri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.